Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Udara malam di Banyuwangi terasa lebih lembab dari biasanya. Sisa hujan sore tadi meninggalkan aroma tanah basah yang tercium samar-samar, hingga ke dalam kabin mobil Avanza putih milik Bagas. Jam di dashboard menunjukkan pukul 22.15 saat mesin mobil menyala, menghidupkan satu-satunya sumber cahaya di halaman rumah kontrakan mereka. "Mas, yakin lewat situ?" tanya Intan dengan nada ragu, sambil melirik layar ponsel yang menunjukkan rute perjalanan. Bagas, dengan gaya khas keras kepalanya, hanya tersenyum miring. GPS nyaranin jalan itu. Lagian kalau lewat jalur Pantura, muter jauh. Ini cepet. Lurus. Cuma hutan kok. Tapi kan orang-orang bilang, kalau malam jangan lewat alas baluran. Biarin aja orang ngomong apa. Kita cuma lewat, bukan nginep. Intan menarik napas panjang, membuang pandangan keluar jendela. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Tapi seperti biasa, keras kepala Bagas sudah menjadi hal yang tak asing. Dan malam itu, tanpa tahu bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah segalanya, mereka mulai melaju meninggalkan keramaian kota menuju gelapnya perjalanan. Kilometer demi kilometer dilahap ban mobil, meninggalkan kerlip lampu kota dan berganti dengan jalanan gelap tanpa penerangan. Pepohonan di kiri kanan mulai merapat, menciptakan lorong panjang penuh bayangan bergerak yang disinari lampu depan mobil. Gelap banget, ya, gumam Intan pelan. Dia memeluk jaket tipisnya, merasa dingin. Bagas memfokuskan pandangan ke jalan. Sesekali dia melirik ponsel yang tertempel di dudukan dashboard, memperhatikan petunjuk GPS yang menuntun mereka ke arah Situbondo. Meski jalan sepi, ia merasa yakin, semuanya berjalan normal, pikirnya. Tapi semakin jauh masuk ke dalam hutan, perasaan tidak nyaman semakin terasa. Pukul 23.01. Mereka melewati sesuatu yang membuat Intan langsung duduk tegak. "Mas, itu kayaknya pos jaga tua, deh," bisiknya. Di pinggir jalan, berdiri bangunan kecil setengah roboh, catnya terkelupas, atap sengnya miring, dan papan kayu tua roboh di sebelahnya. Samar, terbaca tulisan yang mulai pudar. "Es baluran, dilarang." "Ah, paling pos kosong. Nggak penting," jawab Bagas dengan santai. Tapi sejak itu, suasana di dalam mobil berubah. Suara jangkrik yang tadinya terdengar samar kini hilang. Hanya suara mesin dan dengungan pelan dari sistem pendingin mobil. Sekitar 40 menit setelah melewati pos itu, sesuatu mulai terasa aneh. Intan terus memperhatikan sekitar, merasa ada yang janggal dengan rute yang mereka lalui. "Mas, itu gapura kecil tadi bukan yang kita lewatin juga?" Bagas melirik ke kaca spion. "Enggak, banyak gapura di pinggir jalan gitu. Paling mirip." Tapi keraguan mulai muncul. Terlebih saat 15 menit kemudian, mereka melintasi lagi sebuah pohon besar dengan lubang di tengah batangnya. "Mas, serius ini kayaknya udah pernah lewat sini." Suara Intan mulai bergetar, tangannya memegang erat paha Bagas. Bagas mulai merasa tidak tenang. Ia menatap layar GPS. Garis biru menunjukkan mereka bergerak maju, terus mengikuti jalan. Tapi di sudut layar, ikon kompas digital berputar-putar sendiri. "Dek, pos jaga tua itu lagi." Kali ini Bagas yakin betul. Bentuknya sama. Papan kayunya, catnya yang mengelupas. Bahkan ada bekas goresan di dindingnya yang ia ingat betul baru saja mereka lewati setengah jam lalu. "Gila, ini apaan sih?" Intan memeluk dirinya sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia berusaha tetap berpikir rasional, tapi semua tanda menunjuk pada satu hal. Mereka seperti terjebak dalam lingkaran. Ketika kecemasan mulai menumpuk, Bagas mencoba bersikap tenang. Ia mempercepat laju mobil, berharap bisa segera keluar dari jalanan ini. Namun kemudian, Mas, lihat deh." Intan menunjuk dengan jari gemetaran ke sisi kanan jalan. Di sana, berdiri sosok hitam panjang. Tidak bergerak, tidak bersuara.
menghadap langsung ke arah mereka. Bagas sempat menginjak rem pelan, tapi segera sadar bahwa berhenti di sini jelas bukan pilihan. Mungkin orang iseng. 3 menit kemudian, ada lagi sosok serupa. Kali ini lebih dekat ke bahu jalan. Diam, menghadap ke arah mobil mereka, tapi wajahnya tertutup bayangan. Intan mulai bergetar. Napasnya pendek-pendek. Ia tak berani lagi menatap keluar. Perlahan ia memejamkan mata dan mulai merapalkan doa-doa pelan. Lalu, udara dalam mobil berubah. Dingin. Bukan dingin biasa. Ini dingin menusuk. Seperti ada AC besar yang menyembur dari balik kursi. Kaca mobil mulai berkabut tipis. Bagas mulai panik. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Dan dari belakang terdengar suara pelan. Seperti bisikan tapi berat nyaris bergetar. Masih belum nemu jalan pulang, ya? Bagas spontan menginjak gas dalam. Mesin meraung. Mobil melaju kencang menembus kabut. Melewati pepohonan yang seperti menutup rapat-rapat jalanan di depan mereka. Intan gemetar. Lalu dengan putus asa meraih dashboard. Menyalakan audio mobil. Suaranya mendadak sember. Ada suara frekuensi rusak. Radio tak menangkap siaran apapun. Hanya ada dengungan lalu. Satu harus tinggal. Baru jalan bisa lurus. Jantung Bagas seperti diremas. Tiba-tiba mobil berhenti sendiri. Bagas tidak menginjak rem. Tapi pedal gas seolah tidak berfungsi. Mas. Intan memegang lengan suaminya. Gemetar hebat. Di luar, gelap makin pekat. Bahkan lampu mobil seperti tidak mampu lagi menerangi lebih dari 2 meter ke depan. Tak ada suara jangkrik. Tak ada suara angin. Dan mendadak, jam digital mobil mati total. Dalam sekejap, Intan pingsan. Bagas hanya bisa memandang lurus ke depan. Napasnya memburu. Ketika ia melirik spion, samar terlihat sesuatu berdiri di pinggir jalan. Tak bergerak, tak bernyawa. Tapi seolah menunggu sesuatu. Menunggu keputusan. Dan di dada Bagas, hanya ada satu pertanyaan yang berulang-ulang muncul tanpa jawaban. Pulang lewat mana? Kalau semua arah balik ke sini. Suasana di dalam mobil berubah menjadi ruang hampa. Bagas merasakan dadanya sesak. Seolah udara tipis menyelubungi kabin. Suhu dingin yang menusuk terasa tidak masuk akal, mengingat mesin mobil masih menyala. Atau setidaknya begitu pikirnya. Namun suara mesin sudah tidak terdengar lagi. Yang ada hanya bisikan aneh. Gumaman tak jelas. Seperti ada banyak mulut berbicara bersamaan dari segala arah. Dan dari seluruh bisikan itu, satu kalimat terdengar paling jelas. Satu harus tinggal baru jalan bisa lurus. Bagas menelan ludah. Matanya melirik ke Intan yang kini sudah limbung. Nafas istrinya tersengal. Dalam hitungan detik, Intan kehilangan kesadaran. Kepalanya terkulai ke sandaran jok. Intan. Sayang. Bagas mengguncang tubuh Intan, tapi tak ada respons. Tangannya mulai gemetar, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga kemarahan pada dirinya sendiri. Ini semua salahnya. Kalau saja tadi ia menuruti saran Intan untuk lewat jalur biasa. Dek, dari kaca spion, ada gerakan. Bagas menoleh. Sesuatu berjalan perlahan di belakang mobil. Bukan bayangan, bukan ilusi, tapi sosok nyata. Hitam, tinggi, ramping, mengenakan jubah atau kain lusuh yang menyeret di tanah. Sosok itu melangkah perlahan, mengitari bagian belakang mobil. Bagas spontan mencoba menyalakan mesin lagi. Tangannya memutar kunci starter. Tidak ada respons. Layar GPS sudah mati. Ponselnya, padahal penuh baterai tadi, ikut mati total. Gumaman itu terdengar lagi. Lebih dekat. Satu harus tinggal. Tiba-tiba ketukan. 3 kali. Tok, tok, tok. Dari arah bagasi belakang. Bagas memejamkan mata sejenak. Mencoba menenangkan diri. Ini nggak nyata. Ini mimpi buruk. Bangun. Gas. Bangun. Namun ketika membuka mata, pandangannya membeku. Di kaca depan, ada wajah menempel. Wajah itu datar,
tanpa ekspresi. Kulitnya pucat abu-abu, matanya kosong, tak ada bola mata, hanya rongga hitam. Dan tanpa membuka mulutnya, terdengar lagi suara itu. Kali ini seakan langsung masuk ke kepala Bagas. Yang tetap di depan, bisa pulang. Yang menengok ke belakang jadi bagian dari jalan. Bagas menjerit. Ia menutup mata, menahan nafas, mencoba menolak realita yang terjadi. Tapi semakin keras ia menolak, semakin dekat suara bisikan itu. Pilih sekarang. Detik berikutnya, semuanya menjadi gelap. Cahaya fajar mulai merembes melalui celah kabut tipis di rest area pinggir jalan alas baluran. Seorang petugas keamanan berusia sekitar 50-an berjalan santai memeriksa area parkir. Tidak ada yang aneh, kecuali satu mobil putih yang terparkir di sudut. Avanza, terlihat bersih, tapi dengan kaca berembun. Ia mendekat, mengetuk kaca depan. Tak ada gerakan. Baru setelah ia mengitari sisi samping, tampak seorang perempuan duduk di kursi penumpang. Diam. Tatapannya kosong. "Mbak?" panggil si petugas dengan hati-hati. Perempuan itu tidak menjawab. Petugas itu menggedor kaca sedikit lebih keras. "Mbak, sehat? Kenapa parkir dari tadi nggak gerak-gerak?" Perlahan, perempuan itu berkedip, seolah baru saja kembali dari tempat yang sangat jauh. "Intan." Ia menatap petugas dengan pandangan bingung, kemudian bibirnya bergetar. "Mas saya, Mas Bagas." Petugas mengernyit. "Sendirian dari tadi, Mbak? Ini mobil Mbak? Dari tadi pagi di sini." Enggak mungkin. Kami berangkat berdua, tadi malam." Intan buru-buru merogoh ponselnya. Layarnya mati. Panik, ia buka aplikasi galeri, mencari foto terakhir yang dikirim Bagas tadi malam. Jam 22.10. Selfie mereka berdua sebelum berangkat. "Tadi malam, kami lewat sini. Dia ada di sini. Dia duduk di sebelah saya." Intan mulai terisak. Petugas itu diam lama. Sorot matanya berubah berat. Akhirnya ia berbisik. "Ini bukan yang pertama, Mbak. Sudah sering. Hutan ini kadang ambil penumpang, bukan kendaraan. Yang dibawa bukan mobilnya, tapi orangnya." Intan menatap petugas itu dengan tatapan kosong. "Kalau belum waktunya pulang," lanjut si petugas, "hutan itu akan bawa muter terus, sampai ada yang sadar dan satu yang rela ditinggal." Intan mulai gemetar. Tangannya menutupi mulutnya. Di kursi supir kosong, hanya ada jaket Bagas tergantung rapi di sandaran. Dan satu hal yang membuat napasnya nyaris berhenti. Jejak kaki tanah merah menempel di jok belakang. Padahal mereka berdua duduk di depan. Bukan hanya jejak, tapi arahnya menuju depan. Seperti ada sesuatu yang berjalan maju dari bagasi, menuju ke kursi supir. Sejak pagi itu, Bagas tidak pernah ditemukan. Petugas melaporkan ke pihak kepolisian. Pencarian dilakukan di sepanjang rute alas baluran. Bahkan beberapa tim SAR mencoba menyisir kawasan hutan sekitar. Tak ada jejak. CCTV rest area tidak menunjukkan kedatangan mobil tersebut. Bahkan, petugas yang menjaga di pintu masuk bersumpah tidak pernah melihat Avanza putih itu masuk sejak malam sebelumnya. Seolah-olah, mobil itu muncul begitu saja saat fajar menyingsing. Semua laporan tak menghasilkan apapun kecuali satu hal, Intan selamat. Tapi jiwanya tidak sepenuhnya utuh lagi. Dan sejak malam itu, ada satu hal yang terus berulang. Setiap malam Jumat Kliwon, pintu garasi rumah Intan berderit pelan. Padahal tidak ada siapapun yang membuka. Dan dari dalam mobil yang kini terparkir di sana, terdengar suara rendah, nyaris seperti gumaman lirih. "Aku masih nyari jalan pulang. Tapi kok kamu udah sampai duluan, ya?" 3 hari setelah kejadian itu, Intan duduk di ruang tamu rumahnya, menatap layar ponsel yang kembali bisa menyala setelah dicas ulang. Ia membuka pesan WhatsApp terakhir dari Bagas. Foto mereka berdua, tersenyum, bahagia. Foto yang terasa seperti milik orang lain kini. Ia menekan tombol play pada audio yang entah siapa yang mengirim. Pesan suara tak dikenal masuk semalam. Pos jaga, halaman 12.
Suaranya bukan suara Bagas. Bukan suara siapapun yang ia kenal. Sejak malam itu, bisikan itu selalu datang. Dari sudut rumah, dari dalam mimpinya, bahkan dari suara air keran yang menetes. Ke pos jaga lama, buka laci kiri, ambil halaman 12. Intan tahu, semuanya belum selesai. Dan jalan pulangnya mungkin bukan hanya untuk Bagas, tapi untuk dirinya juga. Suasana rumah kontrakan Intan berubah sejak malam Bagas menghilang. Dulu, meskipun sederhana dan kecil, rumah itu selalu terasa hangat. Tapi kini, setiap sudut terasa seperti mengintipnya. Bayangan-bayangan seolah hidup, bergerak mengikuti langkah kakinya. Dan yang paling menyiksa bukanlah kesunyian, melainkan bisikan. Setiap malam, suara-suara itu muncul dari arah dapur, kamar mandi, bahkan dari ventilasi di pojok ruangan. Tidak keras, tidak menyeramkan secara berlebihan, justru sebaliknya. Samar, lembut, seperti seseorang berbisik di telinga. Pos jaga, halaman 12. Kunci di kiri, laci tua, cari halaman 12. Awalnya Intan berpikir dirinya mulai gila. Tapi semakin ia menutup telinga, semakin jelas suara itu terdengar. Dan di puncak rasa frustasi itulah, ia memutuskan untuk kembali ke alas baluran. Bukan untuk menantang maut, tapi untuk mencari jawaban. Ia tidak ingin hidup dalam ketidakpastian. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Senja beranjak turun ketika Intan tiba di pintu masuk alas baluran. Jalanan sepi, hanya 1-2 truk melintas, seolah semua orang tahu, tidak ada yang lewat sini kalau malam. Tapi Intan tetap melangkah. Langkahnya membawa dia tepat ke pos jaga tua yang mereka lewati bersama Bagas malam itu. Pos itu berdiri miring, lebih seperti sisa bangunan tua daripada tempat yang masih layak huni. Papan kayunya lapuk, catnya mengelupas seluruhnya. Udara di sekitar terasa lebih lembab, seperti mengandung sisa hujan bertahun-tahun. Saat ia mendekat, sesuatu membuat bulu kuduknya merinding. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tua dengan seragam lusuh petugas kehutanan. Badannya kurus, rambutnya beruban, kulitnya keriput kecoklatan. Namun yang paling aneh, ekspresi wajahnya datar, tanpa emosi. "Mbak cari siapa?" tanyanya dengan suara parau. Intan menahan napas. Ia mencoba bicara, tapi hanya suara serak yang keluar. Saya mau cari sesuatu," katanya. "Ada laci kiri, halaman 12. Pria tua itu menatapnya lama, kemudian berbalik masuk ke dalam pos. "Masuklah, tapi jangan sentuh apapun selain yang harus diambil." Dengan langkah berat, Intan mengikuti pria itu ke dalam pos jaga. Ruangan di dalamnya beraroma tanah basah. Di sudut ada meja kayu tua dengan sebuah laci kecil di sisi kiri. Meja itu penuh debu dan jaring laba-laba. Tanpa banyak bicara, pria itu menarik laci tersebut. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku catatan tua. Tidak ada sampul. Kertasnya sudah kuning kecoklatan. Beberapa sudutnya sobek, sebagian lainnya lembab. Pria tua itu menyodorkannya. "Buka halaman 12. Dengan tangan gemetar, Intan membuka halaman demi halaman. Sampai di halaman 12, ia membaca tulisan tangan berwarna merah yang mulai pudar. "Jangan berjalan lebih dari 3 putaran. Bila jalan pulang tak terlihat, kembalilah ke titik kamu pertama merasa hilang. 1 harus tinggal, 1 boleh lanjut. Itulah bayaran untuk keluar dari lingkar baluran." Intan menelan ludah. Tulisan itu menjelaskan apa yang mereka alami malam itu. Mereka sudah melakukan lebih dari 3 putaran. Dan Bagas menjadi tumbal. "Siapa yang nulis ini?" tanya Intan dengan suara bergetar. Pria itu diam sebentar. "Yang dulu-dulu. Aku cuma jaga. Tapi, nama saya Surono." "Pak Surono, ini maksudnya apa? Kenapa harus ada yang tinggal?" Pak Surono memandangnya dengan mata yang tiba-tiba tampak jauh lebih tua. "Lingkar baluran. Dulu jalan ini nggak pernah selesai dibangun. Ada yang bilang tanahnya ditolak oleh alamnya sendiri. Ada yang bilang
Ada yang marah waktu hutan ini dibelah. Jadi, ada harga yang harus dibayar. Bukan mobilnya, bukan barangnya, tapi penumpangnya. Intan mulai merasa lemas. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang menggenang. Namun belum selesai ia mencerna semuanya, Pak Surono merogoh saku seragamnya. Ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Ini aku temukan di mobil Mbak. Waktu petugas ngangkut ke pos parkir. Katanya datar. Coba lihat sendiri. Malam itu juga, Intan kembali ke rumah. Dengan napas berat, ia colokkan flash disk itu ke laptop tuanya. Isinya hanya satu file video. Namanya, rekaman 12 MP4. Dengan jantung berdegup, ia klik play. Tampilan video seperti rekaman dashcam mobil mereka. Sudut pandangnya statis, memperlihatkan dashboard dan jalanan gelap yang mereka lewati malam itu. Awalnya normal, hanya cahaya lampu mobil yang berusaha menembus kabut tipis. Tapi tidak lama kemudian, suaranya aneh. Tidak ada suara mesin. Tidak ada suara sholawat yang diputar Intan malam itu. Yang ada hanya suara, napas berat, pelan, terputus-putus. Seperti seseorang duduk tepat di depan kamera, bernapas perlahan. Lalu muncul suara bisikan. Yang tetap di depan, bisa pulang. Yang menengok ke belakang, jadi bagian dari jalan. Tangan Intan bergetar. Ia menahan tangis. Menonton rekaman itu sambil menggigit bibir agar tidak menjerit. Dan kemudian ketukan pelan. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Dari arah bagasi. Kamera mendadak seperti bergeser. Meskipun seharusnya kamera itu diam. Perlahan-perlahan, sudut pandang kamera mengarah ke kursi belakang. Gelap, tapi ada bayangan bergerak. Seperti seseorang duduk. Atau mungkin membungkuk. Tepat ketika kamera hampir menangkap wujudnya, layar video berubah hitam total. Hanya suara terakhir yang terdengar. Kamu belum semua pulang. Belum semua pulang. Intan menjerit dan menutup laptopnya. Ia terduduk di lantai ruang tamu. Tubuhnya gemetar hebat. Dan dalam gemuruh pikirannya yang berantakan, hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Aku belum semua pulang. Pagi hari setelah menonton rekaman video dari flash disk itu, Intan tidak tidur. Matanya sembab. Pikirannya berputar-putar seperti kabut di jalanan baluran yang terus membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Kalimat dari video itu terus menggema. Yang tetap di depan, bisa pulang. Yang menengok ke belakang, jadi bagian dari jalan. Dan bisikan lainnya, yang membuat tubuhnya dingin setiap mengingatnya. Kamu belum semua pulang. Bagas belum pulang. Entah apa yang membimbingnya, entah itu keberanian atau mungkin sudah separuh kegilaan, Intan akhirnya mengambil keputusan yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan kembali ke sana. Sendirian. Tapi kali ini, bukan karena tersesat. Kali ini, ia datang untuk menjemput. Menjelang malam, ia kembali menyusuri jalanan yang sama. Mobilnya sudah diperiksa di bengkel siang tadi. Semua normal. Tangki penuh, mesin halus, ban baru. Tapi Intan tahu, permasalahan yang ia hadapi bukan soal kondisi mobil, melainkan jalanannya sendiri. Langit mendung tanpa bintang. Kabut mulai turun sejak sore. Hutan alas baluran terlihat sama seperti pertama kali ia lewati. Sunyi, gelap, dan seolah memiliki kehidupan sendiri. Intan menyalakan mesin, menarik napas dalam-dalam, dan menginjak pedal gas perlahan. GPS ia biarkan menyala. Tapi kali ini ia sudah tidak peduli. Ia tahu, perjalanan ini bukan soal peta digital. Ini soal keberanian menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan tepat ketika mobil melewati pos jaga tua, lampu indikator mesin mulai berkedip pelan. Intan tidak berhenti. Ia melirik ke kiri, berharap melihat sosok Pak Surono. Kosong. Hanya pos jaga tua, diam, seperti bangunan mati. Dan kemudian, gelap, lampu mobil meredup, layar GPS mulai bergaris-garis, lalu mati total. Kaca depan mulai berkabut lagi. Intan merasakan udara dingin mulai merayap dari sela-sela pintu mobil. Tapi ia tetap melaju.
Tangannya gemetar menggenggam kemudi. Bibirnya terus bergetar melafalkan ayat-ayat pendek yang ia hafal sejak kecil. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Suara sholawatnya sendiri terdengar seperti gema di lorong panjang. Dan saat jarum jam digital mobil menunjukkan pukul 23.47, mesin mobil mati total. Mobil meluncur pelan. Akhirnya berhenti tepat di tengah jalan. Hening. Sangat hening. Bahkan suara detak jantung Intan terdengar begitu keras di telinganya. Kemudian, dari kabut di depan, muncullah sosok itu. Berselubung kain lusuh, panjang, menyeret di tanah. Tidak berjalan, melainkan melayang pelan, seperti diseret oleh udara. Sosok itu berhenti sekitar 5 meter dari mobil. Lambat-lambat mengangkat tangan. Telapak tangan hitam kelabu itu menghadap ke atas. Jemarinya panjang dan kurus, seperti ranting kering. Ia melambaikan tangan, mengisyaratkan agar Intan turun. Dan tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya, terdengar suara langsung di kepala Intan. Satu harus tinggal lagi. Tapi kali ini, yang datang sendiri boleh memilih. Bertukar atau menjemput. Intan meremas erat kemudi mobil. Tubuhnya bergetar hebat. Tapi entah kekuatan dari mana yang membuat tangannya bergerak membuka pintu. Udara malam menyeruak masuk. Dingin, lembab, dan membawa aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu. Bau darah. Dengan langkah goyah, Intan keluar dari mobil. Sosok hitam itu tetap diam di tempat. Tapi dari balik semak-semak di pinggir jalan, terdengar suara gesekan, seperti langkah kaki menyeret sesuatu. Dan perlahan muncullah sosok Bagas. Rambutnya acak-acakan, bajunya compang-camping, seluruh tubuhnya berlumur tanah merah kecoklatan. Matanya kosong, tidak ada cahaya kehidupan. Namun mulutnya bergerak pelan. Intan. Suara itu serak, seperti suara seseorang yang sudah lama tidak bicara. Tangan Bagas terulur ke depan, menggapai-gapai ke arah Intan. Pulang atau gantikan aku. Intan menatap suaminya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ini Bagas, orang yang ia cintai. Satu-satunya keluarga yang ia punya. Tapi, yang berdiri di depannya bukan Bagas yang dulu. Di belakang Bagas, bayangan hitam bergerak. Seperti sosok lain yang tak jelas bentuknya. Hanya keremangan samar yang mengikutinya. Sosok hitam berselubung itu mengangkat tangannya lagi. Pilih sekarang. Hening. Hanya suara napas Intan yang memburu. Kakinya terasa seperti menempel di tanah. Sulit digerakkan. Ia bisa menjemput Bagas. Bisa menggantikan tempatnya. Agar Bagas bebas. Tapi, bisakah Bagas benar-benar kembali? Atau justru, ini hanya tipuan? Di tengah pikirannya yang berantakan, tiba-tiba ia teringat kata-kata di halaman 12 buku tua itu. Bila jalan pulang tak terlihat, kembalilah ke titik kamu pertama merasa hilang. Intan menoleh ke belakang. Di sana pos jaga tua. Tempat di mana semuanya mulai terasa salah. Tempat pertama kali mereka merasa terjebak. Ia mengingat kalimat itu lagi. Satu harus tinggal, satu boleh lanjut. Intan sadar. Ini bukan tentang membawa Bagas pulang. Ini tentang memberikan sesuatu untuk jalan itu. Jalan yang lapar. Jalan yang haus. Jalan yang butuh bayaran. Dan kini jalan itu memberi pilihan. Bertukar atau menjemput. Intan menarik napas dalam-dalam. Ia menatap mata kosong Bagas. Lalu berbisik pelan. Kalau memang aku harus tinggal, biar aku yang tinggal. Dan ketika ia melangkah maju, Bagas bergerak cepat, meraih tangannya. Sentuhan tangan Bagas dingin seperti es. Enggak, bisiknya pelan. Bukan kamu yang harus tinggal. Intan menatapnya dengan bingung. Tapi, tiba-tiba Bagas tersenyum samar. Wajahnya mulai terlihat sedikit lebih hidup, meskipun masih kusam dan kotor. Aku udah bagian dari jalan ini. Sosok hitam itu mendadak mengeluarkan suara tawa kecil. Suara yang tidak berbentuk manusia. Dan dari arah belakang Bagas, muncul bayangan lain.
lebih tinggi, lebih besar, seolah menjadi penguasa dari semua ini. Dalam sekejap, bayangan itu meraih tubuh Bagas, menyeretnya perlahan ke dalam kegelapan. Bagas menatap Intan untuk terakhir kalinya. Pulang. Kemudian ia menghilang dalam kabut. Intan terjatuh berlutut. Tangisnya pecah. Sosok hitam berselubung tetap berdiri di tempat, lalu melambaikan tangan terakhir kali, seolah mengucapkan perpisahan. Lalu semuanya menjadi gelap total. Keesokan paginya, sebuah truk pengangkut barang yang melintas di jalan utama Alas Baluran berhenti mendadak saat melihat sebuah mobil terparkir di bahu jalan. Avanza putih. Kosong. Pintu supir terbuka. Di kursi pengemudi, ada sehelai rambut panjang berwarna coklat, milik Intan. Di kursi penumpang, tergantung jaket Bagas, bersih, kering, seolah baru dicuci. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda-tanda bekas orang menginjakan kaki di tanah basah sekitar mobil. Kosong. Tinggi. Dan dari kabin belakang samar terdengar suara pelan. Nyaris seperti bisikan angin. Aku masih nyari jalan pulang. Fajar di Alas Baluran selalu terlihat berbeda. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, seolah menutupi apa yang sebenarnya terjadi di bawahnya. Di kejauhan, suara burung hutan bercampur dengan gemerisik angin yang melintasi semak-semak kering. Di salah satu sudut rest area, sebuah mobil Avanza putih terparkir diam. Tidak ada siapapun di dalamnya. Petugas jalan tol yang baru saja selesai patroli semalam mendekat perlahan, merasa ada sesuatu yang janggal. Ketika ia membuka pintu sopir, aroma lembab bercampur aroma tanah basah langsung menyeruak keluar. Kosong. Di kursi pengemudi hanya ada sehelai rambut panjang berwarna coklat kemerahan. Rambut itu jatuh melintang di sandaran kursi, persis seperti baru saja ditinggalkan oleh pemiliknya. Di kursi penumpang, tergantung jaket Bagas, rapi, bersih, kering, tidak berdebu. Yang membuat bulu kuduk petugas itu berdiri bukan hanya karena kondisi aneh mobil tersebut, tapi karena kaca belakang mobil dipenuhi bekas goresan. Tidak jelas dari dalam atau luar. Goresannya membentuk sesuatu, seperti 5 jari yang menekan kaca berulang-ulang. Dan ketika angin bertiup pelan melewati celah pintu, terdengar suara samar. Aku masih nyari jalan pulang. Kisah mobil kosong di rest area Alas Baluran menyebar cepat. Dalam waktu seminggu, berbagai macam cerita mulai beredar, baik dari media lokal maupun desas-desus warga sekitar. Tapi bukan hanya kisah mobil kosong yang membuat merinding. Mulai muncul cerita tentang sosok perempuan muda yang sering terlihat berdiri di pinggir jalan lintas Baluran saat tengah malam. Biasanya muncul menjelang pukul 2 atau 3 pagi, tepat di tikungan dekat pos jaga tua. Penampilannya selalu sama, perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian biasa, tidak seperti hantu-hantu menyeramkan yang biasa diceritakan orang-orang. Tapi ada satu ciri khasnya, wajahnya selalu tertutup rambut. Beberapa pengemudi truk dan travel yang pernah melewati jalan itu mengaku melihat perempuan itu mengacungkan jempol, tanda meminta tumpangan. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kalimat yang selalu keluar dari mulutnya ketika ditanya hendak kemana. Saya cuma mau pulang. Tak ada yang tahu siapa perempuan itu. Ada yang bilang itu Intan. Ada yang bilang itu bukan manusia. Bahkan ada cerita dari salah satu sopir truk lintas Jawa yang nekat berhenti memberikan tumpangan. Naik. Mbak, mau kemana? Perempuan itu hanya diam sebentar, lalu pelan berkata, saya cuma mau pulang. Anehnya, sepanjang perjalanan, si sopir merasa seperti berputar-putar melewati jalan yang sama. Gapura tua yang bolong di tengah, pohon besar, pos jaga dengan papan kayu rusak. Semua itu berulang-ulang. Dan ketika sopir itu menoleh ke samping, kursi penumpang kosong. Hanya ada bekas dudukan berdebu dengan jejak tanah merah. Beberapa hari kemudian, para petugas kehutanan di sekitar Alas Baluran dibuat bingung dengan satu hal. Pos jaga tua yang dulu ditinggalkan dan nyaris roboh, mendadak ada rantai baru yang melilit pintunya. Di rantai itu, tergantung papan kayu baru dengan tulisan jelas. Tidak ada piket malam. Pos ini sudah kosong sejak 2004.
Yang membuat suasana semakin merinding adalah kenyataan bahwa tidak ada petugas yang merasa memasang rantai dan papan peringatan itu. Dan satu hal lagi, Pak Surono, orang tua dengan seragam lusuh yang ditemui Intan malam itu menghilang. Tidak ada satupun nama Surono tercatat dalam data petugas kehutanan setempat. Bahkan warga sekitar Alas Baluran pun mengaku tidak pernah mendengar nama itu sebagai bagian dari staf Taman Nasional. Pos itu udah kosong sejak dulu, kata salah satu warga tua yang tinggal di pinggir Alas Baluran. Nggak ada yang piket. Lagian, siapa yang mau jagain? Nggak ada yang berani. Tapi nama Surono terus muncul dalam bisikan yang didengar Intan setiap malam sebelum ia menghilang. Ke pos jaga lama cari Pak Surono. Seolah nama itu bukan hanya sekadar orang, melainkan penjaga sebuah batas antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. Seminggu setelah mobil ditemukan, seseorang iseng mencoba mengakses kembali flash disk misterius yang ditemukan oleh Intan. Kali ini menggunakan perangkat yang lebih canggih. Mereka menemukan satu file tambahan tersembunyi dalam folder tersembunyi di dalam flash disk itu. File itu hanya berisi audio, tidak ada video. Namanya Puawa. Ketika diputar, suara awalnya hanyalah dengungan rendah. Tapi pelan-pelan, suara bisikan mulai terdengar. Belum semuanya pulang. Belum semuanya pulang. Kemudian suara lain menyusul, lebih jelas, seperti suara laki-laki. Yang tinggal di depan bisa keluar. Yang menoleh ke belakang akan jadi bagian dari jalan ini. Satu lagi harus tinggal. Setelah itu, hanya ada ketukan pelan sebanyak 3 kali. Tok, tok, tok. Di akhir audio, ada satu bisikan terakhir. Sangat pelan, hampir tak terdengar. Ini belum selesai. Hingga hari ini, kisah Alas Baluran menjadi legenda urban di kalangan para sopir lintas Jawa. Beberapa sengaja menghindari jalan itu saat malam, lebih memilih jalur memutar yang lebih jauh demi menghindari kemungkinan bertemu penumpang tak diundang. Tapi bagi mereka yang nekat atau tidak percaya, selalu ada risiko. Karena kadang jalan itu lapar. Dan harga untuk melewatinya bukan bensin, bukan uang tol, tapi nyawa. Dan suara yang paling sering terdengar dari kursi belakang ketika melintasi jalan gelap itu selalu sama. Aku masih nyari jalan pulang. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.